Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas bentuk penyelesaian pola barisan bilangan. Untuk soal yang pertama, perhatikan barisan bilangan berikut. Yang pertama, barisan bilangan 0, 2, 4, 6, 8, 10. Yang kedua, 9, 6, 3, 0, min 3. Yang ketiga, 2, 5, 8, 11. Yang keempat, 15, 10, 5, 0. Barisan bilangan yang memiliki pola naik ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat dari masing-masing barisan tersebut. Yang pertama, barisan 0, 2, 4, 6, kemudian 8, dilanjutkan 10, merupakan barisan bilangan yang memiliki penambahan 2. Karena dari suku ke suku berikutnya itu bentuknya adalah penjumlahan 2. Kemudian barisan yang kedua, dari 9 ke 6, 6 ke 3, 3 ke 0, 0 kemudian min 3, itu merupakan bentuk barisan yaitu pengurangan 3. Karena dari suku ke suku berikutnya selalu berkurang 3. 9 dikurangi 3 hasilnya 6. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Seperti itu ya maksudnya. Kemudian barisan yang ketiga, dari 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11, itu merupakan barisan bentuk penambahan 3. Ya, dari suku 1 ke suku berikutnya itu selalu bertambah 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 5 ditambah 3 hasilnya 8. 8 ditambah 3 hasilnya 11. Kemudian barisan yang keempat, 15 ke 10, 10 ke 5, 5 ke 0, itu selalu berkurang 5. Jadi dari suku ke 1 ke suku berikutnya itu selalu berkurang 5. Jadi barisan bilangan di atas yang memiliki pola naik adalah 1 dan 3. Kita ke soal berikutnya. Perhatikan barisan bilangan berikut. Yang pertama, barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, 1, 3, 5, 7, 9. Yang ketiga, 25, 20, 15, 10, 5. Yang keempat, 27, 24, 21, 18, 15. Barisan bilangan yang memiliki pola turun ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat ya, bentuk barisan yang ada di situ. Yang pertama, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 kemudian ke 5, itu merupakan barisan bentuk
penjumlahan 1. Karena dari suku 1 ke suku berikutnya diperoleh dari penambahan 1. 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Seperti itu maksudnya. Yang kedua, dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, itu merupakan bentuk barisan dengan penambahan 2. Karena dari suku 1 ke suku berikutnya selalu bertambah 2. Kemudian yang ketiga, barisan 25 ke 20, 20 ke 15, 15 ke 10, 10 ke 5, itu merupakan barisan yang memiliki bentuk pengurangan 5. Karena dari suku 1 ke suku berikutnya selalu berkurang 5. 25 dikurangi 5 hasilnya 20. 20 dikurangi 5 hasilnya 15. Seperti itu maksudnya ya. Kemudian barisan yang keempat, 27 ke 24, 24 ke 21, 21 ke 18, 18 ke 15. Itu merupakan barisan bentuk pengurangan 3. Dari suku 1 ke suku berikutnya selalu berkurang 3. Jadi, barisan bilangan di atas yang memiliki pola turun adalah barisan 3 dan 4. Kita ke soal berikutnya anak-anak. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 10, 17. Kita perhatikan bentuk barisannya. Dari 2 ke 5, 5 ke 10, 10 kemudian ke 17. Itu bentuk penambahan bilangannya adalah dari penambahan bilangan ganjil yang dimulai dari angka 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 5 ditambah 5 hasilnya 10. 10 ditambah 7 hasilnya 17. Kemudian kalian urutkan. Setelah bilangan ganjil 7 berarti 9. Kalian tambahkan untuk memperoleh suku setelah 17, yaitu diperoleh dengan menambahkan 17 ditambah 9, hasilnya 26. Kemudian untuk memperoleh suku setelah 26, kalian peroleh dari 11. 11 dari mana? Urutan bilangan setelah angka 9. Karena 11 itu bilangan ganjil ya anak-anak. 11 kalian tambahkan dengan 26, hasilnya 37. Kita ke soal berikutnya. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan 3, 4, 6, 9. Kita perhatikan bentuk pola bilangannya. 3 ke 4, 4 ke 6, 6 kemudian ke 9. Itu merupakan bentuk penambahan bilangan bulat ya, di situ ya, bulat positif ya, dimulai dari angka 1. Lihat polanya.
3 ditambah 1 hasilnya 4. 4 ditambah 2 hasilnya 6. 6 ditambah 3 hasilnya 9. Setelah kita ke 9, suku berikutnya berapa? Ya, kita tambahkan 4. Urutan bilangan positif 3 itu kan 4. Kita tambahkan 4 ditambah 9 hasilnya 13. Urutan bilangan setelah 4, 5. 5 kita tambahkan 13 hasilnya 18. Jadi kalian harus teliti memperhatikan pola bilangannya. Kita ke soal berikutnya. Perhatikan gambar pola segitiga berikut. Banyak segitiga satuan pada pola ke-9. Di sini pertanyaannya itu segitiga satuan. Jadi kalian harus menghitung banyaknya segitiga satuan pada bentuk pola bangun tersebut. Kita selesaikan anak-anak. Untuk suku yang pertama, kita hitung segitiganya ada 1. Suku yang kedua, kita lihat polanya di situ. Kita hitung segitiganya ada 4. Suku yang ketiga, kita lihat polanya di situ. Kita hitung segitiganya ada 9. Kemudian suku yang keempat, kita hitung segitiganya ada 16. Kalau kita perhatikan, bentuk pola bilangannya adalah n kuadrat. Jadi kalian kuadratkan. Kalau ditanyakan U9, hanya mengkuadratkan saja. 9 dikuadratkan, hasilnya 81. Di situ kan 1 setelah 1 itu 4, 4 setelah 9 itu 9, setelah 9 16 itu kan merupakan bentuk pangkat 2. Jadi penghitungannya itu hanya mengkuadratkan saja. Pola yang ke-6. Pola berikut dibentuk menggunakan batang korek api. Di sini pertanyaannya, banyaknya batang korek api pada pola ke-52. Batang korek api. Di situ bentuk bangunnya berupa garis-garis. Berarti kalian hitung garis-garis pada pola ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ya, batang korek apinya itu dengan menghitung garis-garis yang ada di situ. Kita ke suku pertama. Kita hitung garis-garisnya. Yaitu ada berapa anak-anak? Ada 7. Suku yang kedua, kita hitung garis-garisnya. Ada berapa anak-anak? 11. Suku yang ketiga, kita hitung garis-garisnya. Ada berapa? 15. Kemudian yang keempat, kita hitung garis-garisnya. Ada 19. Setelah kita hitung bentuk pola yang ada di situ, ternyata suku pertama adalah 7, suku kedua adalah 11, suku yang ketiga adalah 15,
dan suku yang keempat adalah 19. Jadi ini merupakan barisan aritmatika. Mengapa demikian? Karena dari 7 ke 11, 11 ke 15, 15 ke 19 itu bentuk selisihnya tetap. Berapa selisihnya anak-anak? Yaitu 4. Kita akan menentukan pola ke-52 dengan menggunakan rumus UN sama dengan A plus kurung N min 1B. Jadi U5 adalah A-nya di situ adalah 7. 7 itu suku pertama ya. Dan N-nya itu adalah 52 dan B-nya itu adalah 4. Jadi U52 sama dengan 7 ditambah kurung 52 dikurangi 1 dikali 4 menjadi 7 ditambah 51 dikali 4. 51 kali 4 204. Hasilnya menjadi 7 ditambah 204. Hasilnya 211. Kita perhatikan pola noktah berikut. Pola noktah. Noktah itu maksudnya adalah pola titik-titik. Banyaknya noktah pada pola ke-40. Kita selesaikan. Suku pertama kita hitung, titiknya ada 1. Suku kedua kita hitung, titiknya ada 3. Suku ketiga kita hitung, titiknya ada 5. Suku keempat kita hitung, titiknya ada 7. Dari 1 ke 3, 3 kemudian ke 5, 5 ke 7 ternyata memiliki selisih yang sama. Selisihnya berapa? Yaitu 2. Jadi ini merupakan bentuk barisan aritmatika. Jadi untuk mencari pola ke-40 kita gunakan rumus U40 sama dengan A plus kurung N min 1B. U40 sama dengan 1. Di situ A-nya 1 ditambah kurung 41 kurangi 1 dikalikan 2. 2 itu selisihnya ya anak-anak. Sehingga menjadi 1 ditambah 39 dikali 2. Sehingga menjadi 1 dijumlah 78. Hasilnya 79. Terima kasih anak-anak. Hanya itu yang Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe videonya ya.